Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sriwai Chainingsi dengan NIM 21031210084. Saya dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Materinya yaitu tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah merupakan seluruh aktivitas makhluk hidup yang berada di dalam tanah maupun di permukaan tanah. Sifat biologi tanah juga berkaitan dengan bahan organik, mikrofauna, makrofauna, bakteri, dan fungi tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu bahan organik tanah. Bahan organik tanah memiliki pengertian bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mengalami dekomposisi. Bahan organik tanah ini memiliki dua komponen, yaitu komponen hidup dan komponen mati. Komponen hidup meliputi sifat biologi tanah, dan komponen mati meliputi sifat fisika dan kimia tanah. Selanjutnya ada peranan bahan organik tanah. Peranan bahan organik tanah ini ada tiga, yaitu dapat memperbaiki sifat-sifat fisika tanah yang meliputi struktur tanah seperti membentuk agregat tanah. Dan yang kedua ada memperbaiki sifat-sifat kimia tanah yang meliputi sebagai sumber unsur hara atau nutrien dan penetralisir tanah. Dan yang terakhir ada dapat memperbaiki sifat-sifat biologi tanah yang meliputi mikroorganisme dan dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya yaitu ada mikrofauna tanah. Mikrofauna tanah terdiri dari bakteri tanah, fungi tanah, actinomycetes, nematodes, dan protozoa. Bakteri tanah dan fungi tanah hampir memiliki kesamaan peran terhadap tanah, yaitu dekomposer. Dekomposer bisa dikatakan sebagai pengurai. Kemudian ada mutualis. Mutualis merupakan simbiosis mutualisme yang memberikan feedback antara bakteri atau fungi terhadap tanah. Kemudian ada patogen. Patogen juga disebut sebagai parasit. Dan untuk bakteri tanah ada yang terakhir itu litotrof. Kemudian ada actinomycetes. Actinomycetes ini memiliki peran atau tumbuh dari dekomposisi dan beberapa bersifat patogen atau beberapa bersifat parasit. Kemudian ada nematodes. Nematodes merupakan parasit tanaman atau pemakan akar. Hal itu dapat merugikan suatu tumbuhan yang tumbuh di tanah. Kemudian yang terakhir ada protozoa. Protozoa merupakan pemakan bakteri dan fungi, membebaskan nutrisi tanaman dan beberapa bersifat patogen atau parasit. Di penjelasan sebelumnya saya menjelaskan tentang mikrofauna tanah, dan penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang makrofauna tanah. Makrofauna tanah terdiri dari cacing tanah, rayap, semut dan kumbang, oribatit, mites, dan hewan pengerat. Untuk peran dari cacing tanah adalah mencerna bahan organik, biotuberasi, dan menyuburkan tanah, dan lain-lainnya. Untuk peran dari rayap, yaitu sebagai dekomposer selulosa kayu, siklus N, dan lain-lain. Kemudian untuk peran dari semut dan kumbang itu mentranslokasikan dan mencerna bahan organik tanah. Kemudian ada oribatit mites yang memiliki peran sebagai perombak bahan organik, membuat lorong kecil, memindahkan nutrien, dan membawa mikro dan mesofauna. Yang terakhir ada hewan pengerat. Hewan pengerat ini memiliki peran terhadap tanah, yaitu sebagai menghaluskan ukuran bahan organik, menggumpalkan dan mengaduk tanah, serta memperbaiki aerasi dan drainase tanah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada biologi tanah. Biologi tanah ini mempelajari tentang komponen hidup yang ada di dalam tanah dan berkaitan erat dengan proses fisik dan kimia tanah. Di biologi tanah ini terdapat aktivitas organisme tanah. Aktivitas organisme tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, tanah, dan vegetasi. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, masih di biologi tanah. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada tekstur. Tekstur mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air. Kemudian ada agregasi dan struktur tanah. Itu meliputi pengolahan tanah dan penjerapan kation. Yang ketiga ada pori dan biji tanah, meliputi pergerakan air dan udara dalam tanah dan ruang bagi organisme tanah. Yang keempat ada air tanah, meliputi pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Yang kelima ada aerasi tanah, berkaitan dengan tekstur pori dan air tanah. Yang keenam ada pH tanah, berkaitan dengan sumber energi yang digunakan. Dan yang terakhir ada KTA dan KTK tanah, berkaitan dengan sumber hara yang digunakan oleh organisme tanah.
Mungkin cukup sekian penyampaian materi terkait sifat biologi tanah dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.